Perkenalkan, nama saya Satria Krisnandika Pratama. Perkenalkan, nama saya Madya Wiradana. Perkenalkan, nama saya Igdil Baskara Suryagata. Perkenalkan, nama saya Jovan Alvin Pranas. Kami akan mempresentasikan makalah yang sudah kami buat, yang berisi tentang sejarah-sejarah Kerajaan Mataram kuno. Latar belakang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan zaman Hindu yang banyak meninggalkan sejarah melalui prasasti yang ditemukan. Sejak abad 10, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dimulai dari pemerintahan Empu Sindok yang kemudian digantikan oleh Sri Lokapala. Selanjutnya adalah Makutha Wangsa Wardana. Terakhir adalah Dharma Wangsa Teguh sebagai penutup Kerajaan Mataram kuno atau Medang. Secara umum, Kerajaan Mataram kuno pernah dipimpin oleh 3 dinasti yang berperkuasa pada waktu itu, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailandra, dan Wangsa Isyana. Wangsa Isyana merupakan dinasti yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno setelah berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pendiri dari dinasti Isyana adalah Empu Sindok, baru membangun kerajaannya di Tamulang tahun 929. Kerajaan yang didirikan oleh Empu Sindok merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram. Dan Empu Sindok dianggap sebagai cikal bakal wangsa baru, yaitu Wangsa Isyana. Perpindahan kerajaan ke Jawa Timur disertai dengan penaklukan sejak masa dia Balitung. Kekuasaan Kerajaan Mataram kuno telah meluas hingga ke Jawa Timur. Kayak gini kelihatan nggak? Nah ini emang kayak gitu tuh, kelihatan sih. Nah yuk. Tuh, dari tadi. Sejarah pendirian Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-8 di pedalaman Jawa Tengah berdiri Kerajaan Mataram kuno. Pendirinya adalah Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-8 pada pedalaman Jawa Tengah berdiri Kerajaan Mataram Hindu. Pendirinya adalah Raja Sanjaya. Munculnya Kerajaan Mataram diterangkan dalam cerita Parahyangan. Kisahnya adalah dahulu ada sebuah raja di Jawa Barat bernama Galuh. Raja bernama Sana atau Sena. Suatu ketika ia diserang oleh saudaranya yang menghendaki tahta raja. Sana meninggal dalam peristiwa tersebut. Sementara saudara perempuannya Sanaha bersama keluarga raja yang lainnya berhasil melarikan diri ke lereng Gunung Merapi. Anak Sanaha, Sanjaya, di kemudian hari mendirikan Kerajaan Mataram kuno dengan ibu kota Medang Ripok itu, tepatnya pada tahun 717 Masehi. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 732 Masehi. Kerajaan ini berasal dari desa Canggal, sebelah barat Magelang. Pada saat itu didirikan sebuah linggang atau lambah Siwa di atas sebuah bukit di daerah Kuanjaruka yang didirikan oleh Raja Sanjaya. Daerah ini letaknya di sebuah pulau mulia Jawa Dipa, di mana daerah ini merupakan daerah yang kaya raya akan hasil bumi, terutama padi dan emas, sehingga di masa selanjutnya kerajaan ini banyak melakukan hubungan dengan daerah-daerah lain. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan gunung, seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai, seperti Sungai Bogowonto, Sungai Praobo, Sungai Elo, Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Peninggalan prasasti Kerajaan Mataram kuno. Terdapat 2 sumber utama yang menunjukkan berdirinya Kerajaan Mataram kuno, yaitu berbentuk prasasti dan candi. Candi yang dapat kita temui sampai sekarang ini, Adapun untuk prasasti, Kerajaan Mataram kuno meninggalkan beberapa prasasti, diantaranya 1. Prasasti Janggal, ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Canggal Rangka tahun 732 Masehi. Prasasti Canggal menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang isinya menceritakan tentang pendirian lingga lambang Siwa di Desa Kunjara-Kunja oleh Raja Sanjaya. Dan di samping itu juga diceritakan bahwa yang menjadi raja sebelumnya adalah Sana, yang digantikan oleh Sanjaya anak Sanaha, saudara Sana. 2. Prasasti Kalasan, ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta berangkat tahun 778 Masehi. Ditulis dalam huruf
Pranagari, India Utara, dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Pangkaran atas permintaan keluarga Sailendra, dan Penangkaran juga menghadirkan desa Kalasan untuk Sangga umat Buddha. 3. Prasasti Matiasi ditemukan di Matiasi Kudu, Jawa Tengah. Rangka Daftar Raja Kerajaan Mataram kuno. 1. Raja Sanjaya. 2. Raja Rangkai Penangkaran. 3. Raja Rangkai Penulungan. 4. Raja Rangkai Rawa. 6. Raja Rangkai Pikatan. 7. Raja Rangkai Kayuwangi. 8. Raja Rangkai Watulumang. 9. Raja Rangkai Watupura. 10. Raja Empu Daksa. 11. Raja Rangkai Yangja Tulodong. 12. Raja Rangkai Suniba. 13. Raja Empu Sido. 14. Raja Sri Lupala. 15. Raja Mutawangsa. 16. Raja Dharmawangsa Teguh. Bidang sosial budaya Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan keagamaan pada Kerajaan Mataram kuno, Jawa Timur terutama pada masa pemerintahan Aringla pun diperhatikan. Hal itu diwujudkan antara lain dengan didirikan tempat pemujaan dan pertapaan, misalnya pertapaan Pucangan di lereng gunung. Penggunungan terjadi pula perkembangan di bidang sastra. Pada masa itu telah dialihkan karya sastra dengan judul Arjuna Wiwaha yang dituliskan oleh Empu Kanwa pada tahun 1035. Kitab itu berisi kisah kiasan terhadap kehidupan Raja Aringla yang diidentifikasikan sebagai tokoh Arjuna. Agama yang berkembang pada saat itu ialah Hindu, aliran Wisnu atau Waisna, sehingga Aringla dianggap sebagai titisan dewa Wisnu yang bertugas memelihara perdamaian dunia. Bidang ekonomi Kerajaan Mataram kuno. Pada masa pemerintahan Dharmaksa, bangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bangunan ini dilakukan dengan membuat saluran irigasi dan memperbaiki tanggul sungai berantas di Waringan Satpa, Pelabuhan Nunjunggal, dan Kembang Putih di Tuban. Hal itu dilakukan untuk mempelancarkan pelayaran dan perdagangan laut dengan dunia luar seperti India, Burma, dan Kampuja. Airlangga punya beberapa putra. Putri sulungnya yang seorang putri bernama Sri Sanggra Amawijaya Dharma Prasada Tungga Dewi. Dialah orang yang disalurkan menjadi pengganti Airlangga. Akan tetapi ia tidak bersedia dan lebih suka menjadi seorang petapa yang kemudian dikenal dengan nama Dwi Kilin Suci. Setelah putrinya mengundurkan diri dari hal-hal duniawi, Airlangga memutuskan untuk menjadi kerajaan menjadi tunggal dengan Penjalu atau Kediri. Hal itu dimaksudkan agar kelak tidak terjadi perang saudara tersebut berebut kekuasaan. Pembagian kerajaan dilakukan tahun 1041 oleh Empu Brahmada. Runtuhan Kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, disebabkan oleh letusan gunung berapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan.
sehingga candi-candi tersebut dikarenakan pertimbangan ekonomi di Jawa Tengah daerahnya kurang subur. Jarang terdapat sungai besar dan tidak terdapatnya pelabuhan strategis. Sementara di Jawa Timur, apalagi di pantai selatan Bali merupakan jalur yang strategis untuk perdagangan dan dekat dengan daerah sumber penghasil komoditi perdagangan. Empu Sindok mempunyai jabatan sebagai Rake I Hino ketika Wawa menjadi raja di Mataram. Lalu pindah ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isyana di sana dan menjadikan Walunggaluh sebagai pusat kerajaan. Empu Sindok yang membentuk dinasti baru yaitu Isana Wangsa berhasil membentuk kerajaan Mataram sebagai kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yang berpusat di Jawa Tengah. Empu Sindok memerintah sejak tahun 929 Masehi sampai dengan 948 Masehi. Sumber sejarah yang berkenaan dengan kerajaan Mataram di Jawa Timur antara lain Prasasti Pacangan, Prasasti Anjuk Ladang dan Prada, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Murara, Prasasti Semangaka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, dan Prasasti Ganda Kuti yang berisi penyerahan kedudukan putra mahkota oleh Erlangga kepada sepupunya yaitu Samara Wijaya putra Teguh Dharma Wangsa. Candi 1. Candi Gatotkaca. Candi Gatotkaca adalah salah satu candi Hindu yang berada di dataran tinggi Dieng di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini terletak di sebelah barat kompleks Percandian Arjuna. Di tepi jalan ke arah Candi Bima, di seberang Museum Dieng Kailasa, nama Gatotkaca sendiri diberikan oleh penduduk dengan mengambil nama tokoh wayang dari cerita Mahabharata. 2. Candi Bima berada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi ini terletak di paling selatan di kompleks Percandian Dieng. Pintu masuk berada di sisi timur candi. Ini cukup baik dibandingkan candi-candi lain, baik di Dieng maupun di Indonesia pada umumnya. 3. Candi Dwarawati. Bentuk Candi Dwarawati mirip dengan Candi Gatotkaca, yaitu berdenah dasar segi 4 dengan penampilan di keempat sisinya. Tubuh candi berdiri di atas batu tinggi sekitar 50 cm. Tangga dan pintu masuk yang terletak di sisi barat saat ini dalam keadaan polos dengan pahat. 4. Candi Arjuna. Candi ini mirip dengan candi di kompleks Gedong Sanga. Berdenah dasar persegi dengan luas sekitar ukuran sekitar 4-2 meter. Tubuh candi berdiri di atas batu setinggi sekitar 1 meter. Di sisi barat terdapat tangga menuju pintu masuk ke ruangan kecil. Dalam tubuh candi, pintu candi dilengkapi dengan semacam bilik penampil yang menjorok keluar sekitar 1 meter. Dari tubuh candi di atas ambang pintu dihiasi dengan pahatan kalamakara. 5. Candi Semar. Candi ini terletak berhadapan dengan Candi Arjuna. Denah dasarnya berbentuk persegi 4 membujur arah utara selatan. Batur candi setinggi sekitar 50 cm, polos tanpa hiasan. Tangga menuju pintu masuk ke ruang dalam tubuh candi terdapat di sisi timur. Pintu masuk tidak dilengkapi bilik penampil. Ambang pintu diberi bingkai dengan hiasan pola kertas tempel dan kepala naga di pangkalannya. Di atas sama pintu terdapat kalamakara tanpa rahang bawah. 6. Candi Puntadewa.
Ukuran Candi Putadewa tidak terlalu besar, namun candi ini tampak lebih tinggi. Tubuh candi berdiri di atas batu susun tinggi sekitar 2,5 meter. Tangga pintu diberi bingkai dengan hiasan pola kertas, tempel dan kepala naga di pangkalannya. Di atas ambang pintu terdapat kala makara tanpa rahang bawah. 6. Candi Puntadewa. Ukuran Candi Puntadewa tidak terlalu besar, namun candi ini tampak lebih tinggi. Tubuh candi berdiri di atas batu bersusun tinggi sekitar 2,5 meter. Tangga menuju pintu masuk ke ruang dalam tubuh candi dilengkapi pipi candi dan dibuat bersusun dua. Sesuai dengan batur candi, atap candi mirip dengan atap candi Sembrada, yaitu berbentuk kubus besar. Puncak atap juga sudah hancur sehingga tidak terlihat lagi bentuk aslinya. Di keempat sisi atap juga terdapat ruang kecil seperti tempat menaruh arca. Pintu dilengkapi dengan bilik penampil dan diberikan bingkai yang berhiaskan motif kertas tempel. 7. Candi Sembrada. Batur candi setinggi sekitar 50 cm dengan denah dasar berbentuk bujur sengkar. Di pertengahan sisi selatan, timur dan utara terdapat bagian yang menjorok keluar, membentuk relung seperti bilik penampil. Pintu masuk terletak di sisi barat dan dilengkapi dengan bilik penampil. Adanya bilik penampil di sisi barat dan relung di ketiga sisi lainnya membuat bentuk tubuh candi tampak seperti poligon. Di halaman terdapat batu yang ditata sebagai jalan setapak menuju pintu. 8. Candi Srikandi. Candi ini terletak di utara Candi Arjuna. Batur candi setinggi 50 cm dengan denah dasar bentuk kubus. Di sisi timur terdapat tangga dengan bilik penampil. Pada dinding utara terdapat pahatan yang menggambarkan Wisnu. Pada dinding timur menggambarkan Siwa dan pada dinding selatan menggambarkan Brahma. Sebagian besar pahatan tersebut sudah rusak. Atap candi sudah rusak sehingga tidak terlihat lagi bentuk aslinya. Kesimpulan, kerajaan Mataram kuno pernah dipimpin oleh 3 dinasti yang pernah berkuasa pada waktu itu, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isyana. Istilah Isyana berasal dari nama Sri Isyana Wikramadramo Tunggal Dewa, yaitu gelar Empu Sindok setelah menjadi Raja Medang 929 sampai 947 Masehi. Silsilah Wangsa Isyana dijumpai dalam prasasti Pucangan tahun 1041 atas nama Airlangga, seorang raja yang mengaku keturunan Empu Sindok. Dalam masa 70 tahun itu tercatat hanya 3 prasasti yang berangka tahun yang ditentukan, yaitu prasasti Hara-Hara tahun 888 Saka 966 Masehi, prasasti Kawambang Kuluan tahun 913 Saka 992 Masehi, dan prasasti Ucen tahun 134 Saka 1012 sampai 1013 Masehi. Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan skill pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rakai Kaungi yang dipertanyakan pertama-tama hasil bumi seperti beras, buah-buahan, sirih, pinang, dan buah mengkudu. Juga hasil industri rumah tangga seperti alat perkakas dan besi dan tembaga, pakaian, paying, keranjang, dan barang-barang nyaman, gula, arang, dan kapur sirih. Binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, itik, dan ayam serta telurnya juga diperjualbelikan.